Setiap orang memiliki pandangan hidup dan cara berpikir yang berbeda. Begitu pula dengan cara mereka menjalani hidup. Tidak semua orang bahagia meskipun kaya, dan tidak semua orang selalu bersedih ketika tidak memiliki apapun. Banyak orang yang merasa hidup mereka sangat buruk, sementara yang sesungguhnya hidup lebih buruk pun tidak merasa seperti itu. Terkadang banyak dari kita merasa hidup kita masih kurang baik dibandingkan dengan hidup orang lain. Apakah Anda juga pernah atau bahkan sering berpikir seperti ini? Jika iya, Anda harus segera membuang pemikiran seperti itu. Bersama saya, Isyana Nurdin, yang akan mengajak Anda melihat banyak hal yang belum Anda tahu tentang orang-orang yang memiliki hidup tidak lebih baik daripada Anda, namun mereka masih bisa bahagia dalam program Perjuangan Hidup. (1997), awal mula menginjakan kaki di kota Kupang. Yafet Tefbana, pria berusia 55 tahun asal Amarasi, mulai merintis karir sebagai seorang penjahit. Yafet Tefbana, sekarang 55. Kamu tinggalnya di mana? Di Manutepen. Asalnya dari mana? Wakabiti Amarasi sudah lah, Kecamatan. Bertempat tinggal di daerah Manutapen, merintis karir sebagai seorang penjahit kurang lebih 5 tahun. Lima tahun hidup di kota Kupang sebagai seorang penjahit, lalu banting setir menjadi penyapu jalanan sejak 10 Januari 2002. Awal itu saya menjahit. Setelah itu dinas kebersihan butuh tenaga, saya masuk di situ sudah. 2002 tanggal 10 bulan Januari. Tanggal 10 Januari 2002. Sungguh, suatu perubahan besar terjadi. Yang awal mulanya bekerja sebagai seorang penjahit, lalu banting setir menjadi seorang tenaga atau petugas kebersihan. Aktivitas Bapak Yafet ini dimulai dari dini hari dan akan selesai menjelang pagi. Ayo dari pagi bangun, saya jam 4 keluar dari rumah, saya sampai di lapangan, saya mulai kerja sudah, menyapu. Setelah saya kembali, jam 7 kembali rumah. Pembagian tugas dari tiap tenaga kebersihan pun sudah terjadwal. Area mana saja yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing tenaga atau petugas kebersihan. Dari tiap tempat atau area yang menjadi tanggung jawab tenaga atau petugas kebersihan ini akan diperiksa oleh petugas dari Dinas Kebersihan. Bapak Yafet pun terlihat sangat cekatan membersihkan area Terminal Lama Kota Kupang yang terletak di Kelurahan Lailai Bisikopan atau LLBK yang menjadi tempat ia mengais rezeki. Areanya ini saja, artinya di masing-masing tentukan areanya sekian meter lah. Sekian meter selesai pula. Bapak Yafet memiliki seorang istri dan dikaruniai 3 orang anak. Sudah berkeluarga? Sudah. Anaknya berapa
berapa? 3 orang. Sekolah semua? Sekolah semua. Yang paling besar usia berapa? Paling besar usianya 24 tahun, lahir 1996. Berawal dari profesi seorang penjahit, lalu menjadi petugas kebersihan, tidak membuat Bapak Yafet melupakan profesi awalnya. Buktinya, beliau masih membuka jasa menjahit di rumahnya di area Manu Tapen. Dari 1997 2002 diangkat, ya karena kerja seperti ini ada waktu masih di rumah saya lanjutkan tugas saya sebagai penjahit juga. Ada berkat kain saya lanjutkan. Sampingan begitu ya. Seperti tidak ingin waktunya terbuang percuma, di sela-sela aktivitas rutinnya, Bapak Yafet masih terus bersemangat menjalankan usahanya. Menjadi tenaga atau petugas kebersihan membuat Bapak Yafet terlihat begitu bersemangat mengais rezeki. Bekerja hampir seluruh waktu, menciptakan inspirasi kepada siapapun yang mengenal sosoknya. Beberapa tahun lalu pagi aktivitas berjalan, kembali rumah jam 3 sore lagi sampai jam 6 sore. Tapi beberapa bulan dalam tahun ini, beberapa bulan ini kami rapat dengan kepala dinas, maka itu kami diharuskan untuk kerja jam 11 siang lagi sampai jam 3 sore. Menjadi petugas kebersihan memang tidaklah mudah. Bayangkan saja harus membersihkan area kota setiap harinya demi sesuap nasi. Kendala yang dialami dalam lapangan itu ya macam apa ya? Macam ya sampah ini setelah kami bersihkan, masyarakat itu buang juga tidak tepat pada tempatnya, buang sembarangan lah begitu. Waktu kami ulangi lagi, harus lihat lagi sampah itu. Sebagai masyarakat, kita tentunya harus menghargai jasa dari para pahlawan lingkungan ini. Harapan ke depan kalau bisa kita sebagai masyarakat Kota Kupang kalau bisa ada kesadaran tinggi supaya membuang sampah itu pada tempatnya, lalu jamnya yang mana jamnya dibuang dari jam 6 sore sampai jam 5 pagi. Setelah itu siang tidak lagi karena sampah itu sudah diangkut pagi hari. Jam 6 jam 7 sudah selesai, di bak-bak sampah sudah bersih. Maka itu masyarakat untuk membuang sampah tidak bisa jam siang lagi sampai kecuali jam 6 sore sampai malam dan sampai pagi lagi. Kita mestinya mematuhi aturan membuang sampah pada tempatnya, lalu jam atau waktu yang ditentukan oleh Dinas Kebersihan untuk membuang sampah. Jam 6 sore sampai jam 5 pagi. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari lingkungan kita. Salah satunya adalah bagaimana kita membuat dan menikmati hidup kita untuk mencapai kebahagiaan tanpa dipatok oleh standar tertentu. Hidup Anda tidak akan bahagia seutuhnya hanya dengan materi semata, karena materi hanya akan membuat Anda terus haus akan pencapaian yang lebih. Ada banyak hal yang bisa Anda jadikan pelajaran mengenai motivasi hidup yang lebih baik tanpa harus mengikut sertakan hal-hal duniawi yang begitu fana. Mengeluh tidak akan memperbaiki keadaan, maka semangatlah buat hari ini. Jalani dengan ikhlas dan penuh rasa sabar. Terus berjuang, salam perjuangan hidup. Reporter Isyana Nurdin, videografer Elfrida Dula, sound Frankie Nusi.